Izin Pak Sarul. Alif. Ya Pak. Coba lah demo kan dulu. Kasih apa? Ini kita buat pakai apa nih? Aplikasi atau Hikmah saja? Aplikasi Pak. Ada aplikasinya? Ada Pak. Langsung diaplikasikan. Enggak Pak. Dia harus nyari atau APK yang kayak salam aja ditunggu. Ya bagus ya, APK langsung itu pas pengetesan segala macam. Demo aplikasinya di Android Pak. Saya nggak sini. Mana saya lihat? Ini cara lihatnya. Lihatnya di Kamu nggak bisa Android. masukkan ke situ. Nggak bisa Pak. Kenapa? Karena dia pakai Expo Pak. Aplikasi Expo lagi pendukungnya Pak. Pakai aplikasi Mirror aja. Siapkan tadi. Itu di mana saya melihatnya? Nah, nanti gua bawa ke situ. Gua tengok kan tuh. Mana disiapkan dulu. Ya kan ada aplikasi mau di smartphone ya. VR, AR kan pakai Mirror aja. Bisa dilihatkan di situ. Namanya screen mirror. Oke, install itu, tampilkan di sana, connect ke situ. Nah, sini. Kan nggak bisa dilihat ini ya. Mana pertamanya? Kamu buat pakai apa nih? Aplikasinya apa? Aplikasinya Pak. Softwarenya apa pakai? Softwarenya pakai di Visual
support untuk codingnya Pak. Untuk database-nya memakai Railway dan MySQL. Dan untuk PT-nya pakai Laravel Pak. Oke, Pak, sama gimana? Kenapa tampilannya seperti itu? Apa filosofinya kalau kita tampil apa warnanya? Oranye, kuning atau apa? Orange Pak. Kenapa tampilan harus seperti itu? Apa filosofinya? Ini Pak, saya mengambil karena saya suka sama orange Pak. Nah, itu dia. Kita UI UX, Alif membuat tampilan seperti itu tidak menggambarkan UI UX. Menurut Alif, kalau kita berhubungan dengan montir, apa yang terpikir warnanya? Nah, tracking nggak? Kalau mau aplikasi montir itu warnanya apa? Ada yang merah Pak. Ada men. Makanya ini berat di UI UX ini loh, Alif. Alif buat warna kesukaan Alif salah. Apa? Nah itu dia. Di uji apa nggak ada ini kamu? Di UPK kan ada pengujian tidak mengenai warna, nggak ada cara warna. Enggak ada Pak. Kok bisa? Kalau Alif buat aplikasi, kita harus apa dulu? Studi dulu apa warna yang bagus dengan kesukaan Alif. Setahu saya, kalau banyak itu lebih ke grey, putih dan hitam. Apa? Karena bengkel itu lebih ke situ dia. Hitam, putih. Nah, tool-toolnya itu tidak full color. Nah, maka saya lihat tampilan Alif warna-warna ini jadi kayak aplikasi Gen Z itu Gen Z. Nah, yang ale-ale yang banyak warna, padahal kita buatan adalah montir. Ya Pak. Nah, apa hasil yang Alif pernah lihatkan ke montirnya aplikasi ini? Udah Pak. Apa katanya? Kalau menurut dia Pak bagus ini Pak. Mana ada buktinya? Cuman ya apa Pak rekomendasi. Nah, itu dia, kita harus buat tertulis namanya kompre. Nah, dia nggak bisa pegang, betul lah sebutnya. Itu ada komentarnya tampilannya nggak bagus. So ini harusnya itu. Apa gunanya montir kita pakai? Dia sebagai pakas, sebagai walaupun pengguna, sebagai nanti user ya. Tapi pengguna montir itu juga harus dilibatkan. Namanya aplikasi montir atau montir yang harus dijadikan sebenarnya berapa montir? 4 Pak. 4 atau 5? 4 montir. Jadi tadi di batasan ada berapa? 5 Pak. Nggak serius makanya. Ikutan kamu nih, stres nih, dari mana nih? Mana ada buktinya ada 5 orang? Ada? Itu pembuktiannya harus ada jelas kali. Nggak bisa 4, 5. Saya nggak tahu mana. Tidak ada Pokoknya dokumen buat- bunyinya? Enggak ada Pak. Perasaan kamu lapor ke saya pakai itu? Maunya ada sebuah lembar yang menilai bahwa aplikasi ini sudah disetujui oleh montir-montir yang kita jadikan referensi. Jadi uji sus kamu dengan siapa sebenarnya? Random juga Pak. Share juga sama orang. Tidak ada melibatkan bengkel? Enggak ada Pak. Menurut saya pakai bengkel kemarin ceritanya. Kenapa? Data yang Ale masukkan sini nggak cocok, coba darurat. Apakah ada isi bensin 50.000? Hah? Atau ada bocor harganya segini? Ini kau tahu kau bengkel marah dia. Kita gitu juga. Nggak mungkin, makanya Alif tidak pernah mengkonfirmasikan ke montir. Hanya membuat versi Alif sendiri. Kalau mentok harga bensin sekarang oke lah, seliter agak 10 atau 15, oke ini 50.000. Maka dari sini tidak bisa bahwa pengujian Alif tidak valid. Masa ban bocor berapa? Ada pernah ganti ban bocor sebenarnya ini? Berapa? Nah, setahu saya paling mentok 40-45 lah. Itu pun ada kalau pakai anti ini oke. Ini bisa gini.
Ini karena Pak, karena kan dia emergency itu konternya datang Pak. Iya, tapi tidak sebanyak ini. Dan itu kita harus rincikan. Masa isi bensin 50.000, 50.000 bensinnya atau tukang antarnya? Bensinnya juga. Kan tak masuk akal ini aplikasinya. Makanya dari sini dia tahu bahwa Alif tidak pernah konfirmasi ke montir. Itu dia Alif. Ya, jadi pertama Arif konfirmasi dulu. Kedua, tampilan aplikasi harus diganti. Nah, nggak mau seleranya Arif, Pak, saya sukanya oranye. Ya, bisa lah. Orang akan melihat UI itu adalah dari tampilan aplikasi. Mesti warnanya apa? Karena kuning, biru, dan hijau. Nah, kalau mau materinya? Matanya biru. Nah, sama kan? Sama. Nah, Semik dulu warnanya apa? Nama logonya apa? Warnanya juga biru, kuning, hijau. Nah, materinya sama kan? Sama. Nah, berarti kan gitu. Enggak, nanti ambil. Kalau montir apa biasanya? Entah hijau, masih masuk lah. Hijau-hijau tua kan? Ya, terangnya. Nah, merah boleh lah kombinasi. Tak ada orang buat oranye. Oranye ini Shopee ini. Kan saya bilang, jangan sampai salah menggunakan UI ini. Halnya sepele, tapi kalau udah sekali tampilan tidak menarik, orang tidak akan kenal. Maka saya bilang waktu Sempro, idenya menarik, tapi eksekusinya betul tak? Pertama, montir tidak ada formnya penilaian bahwa tampilan aplikasi ini oke. Ya kan? Nah, saya lihat tampilan itu semua banyak yang tidak cocok dengan yang didesain. Ya kan? Dari segi warna, dari segi tampilan, masih ada juga yang hurufnya huruf besar, huruf kecil, dan ada juga warnanya adalah menggunakan bahasa Inggris. Saya tanda di sini, makanya di sini banyak ini. Lihat dulu. Metode pengujiannya apa tadi? Design thinking Pak. Metodenya. Oh, metode Kalau pengujian pakai SUS Pak. SUS. Iya. Ada berapa pertanyaan SUS? 21 pertanyaan Pak. Coba buka tracking, mana 21 pertanyaan. Cari yang sudah ada apa nih? Artikel-artikel yang jadi literatur ada? Ada Pak. Nah, coba buka saya satu yang SUS. Ini yang ada SUS ini. SUS ada SUS. Yang di Cari artikel yang Pak. ujiannya SUS coba. Ada yang artikelnya lab nggak? Ada yang SUS. Nah, kontak tracking aja di Google. Pertanyaan sistem usability scale. Nah, kita coba cari Google. Connect internet. Connect Pak. Oke, konekan. Sistem usability scale. Ada berapa pertanyaan? 10 pertanyaan. Nah, ngapa 21? Saya mengajarkan dari tak pernah ketemu SUS 21, maka terkejut saya, apa yang ada pakai. Tanya nilai itu hanya 10 pertanyaan. Saya Alif tidak memakai referensi yang betul. SUS itu cuma 10 pertanyaan dengan pilihan 5 atau 4. 5. Hah? Coba 5. klik lagi. Apa jawabannya? Coba klik tuh cara penggunaannya. Wah, itu aja lah.
Coba ke bawah. Itu dia. Tahu dah SOS itu ada template loh. Coba download. Dia ada Excelnya tuh. Jadi Alif cuma menggunakan itu bisa dihitung. Yang Alif kerjakan di bab 4 ini salah semua. Coba download. Ada template-nya tuh download tuh pesan apa itu. Bukan. Wah, itu. Ada Excelnya tuh. Jadi ada perhitungannya, Alif. Tanya ganjil apa, kemudian genap apa. Makanya yang Alif buat ini salah semua. Dari tampilan tidak oke. Dari pengujian tidak oke. Nah, itu dia kuesionernya tuh. Dan ada template Excelnya tuh. Nah, itu cuma itu pertanyaannya. Kalau dia sistem, karena kita aplikasi, sistem itu diganti dengan nama aplikasi. Menggunakan sistem ini kan, Ya, Pak. nah, diganti dengan menggunakan aplikasi ini. Atau kalau Alif mau detailkan boleh aplikasi Kalau montir. Nah, buatkan itu boleh. Nah, itu dia. Berapa orang yang sudah ngisi kuesioner yang Alif buat? 38 orang. Nah, coba lihat mana datanya. Mana? Tanyanya mana? Tinggal Alif harus buat pengujian ulang lagi. Ya, Ya. apa aja yang saya minta tadi dah tulis, ada record. Record, Pak. Oke, sama konfirmasi lagi ke montir. Montir. Berapa? 4 ke 5? 5, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Nah, 5. Buat minta tangan dia konfirmasi. Ya. Kayaknya boleh dia ngisi 10 pertanyaan tadi. Boleh di bawahnya tambahin komentar. Ya. Kedua, rubah semua pengujian itu menggunakan SOS 10 pertanyaan. Dua. Ya. Lalu ketiga, dari hasil SOS itu nanti diolah. Coba buka lagi filenya tadi. Ada template-nya di dalam bentuk Excel. Coba taruh ke bawah. Nanti ada bingung lagi. Udah yang tadi. Ini kuesionernya nih. Buka file yang tadi. Web tadi. Tarik ke bawah ada web Excel yang ini dia penghitungannya. Nah, ini dia. Jadi kalau nilainya apa, dia pakai ini. Jadi kalau bisa itu di atas dari 68. Nah, SOS score-nya itu. Jadi kalau dia di bawah, otomatis aplikasi yang Alif buat ini tidak bagus atau tidak diterima. Ya. Jadi cari Excel-nya itu, atau mungkin nanti cari link lain, coba download Excel-nya. Oke, Pak. Ya. Jadi Alif tinggal ngisi angka dari nilai 1 sampai 5. Tinggal otomatis dia keluar. Oke. Lalu untuk pengujian yang lain, banyak yang tipu nilai. Oh. Ya. Pertama, buka ada awalnya. Ini dari segi tampilan semua lagi nih. Buka awalnya. Buka halaman 56.
di bab 4. Coba besarkan sedikit, besarkan. 4, oke. Terus keluar. Terus. Nah, nih, besarkan sedikit. Gambarnya tuh. Nah. Tidak ada yang salah dari tampilan tuh. Hah? Tidak salahnya. Buka di deskripsi Alif ada? Ada. Buka halaman rancangannya tadi di bab 3. Nah, bab 3. Coba, ada yang salah tuh di halaman 4. Coba di situ. Coba, ada nggak desain itu yang lupa mendesainnya tapi tampilannya sama? Ada Pak. Yang kurang? Back Pak. Ada back. Itu dia. Ini masih bahasa Inggris juga kan? Saya kemarin sempro udah hilangkan. Lip, Iya, Pak. ganti semua dalam bahasa Indonesia. Masih banyak juga dalam tampilannya. Yang out lah, yang back lah. Nggak berubah juga jadinya karena desainnya Alif udah salah, di aplikasinya salah semua jadinya. Jadi membuat sesuai dengan itu. Ya, Iya, Pak. lanjut. Halaman berapa lagi tuh? Halaman berikutnya. Halaman beranda. Booking. Nah, booking service ini bahasa Inggris bahasa Indonesia. Bahasa Inggris Pak. Hah? Nah, bahasa Inggris bahasa Indonesia apa? Layanan servis. Hah? Booking service itu kalau di bahasa Indonesia kan apa? Layanan servis. Layanan servis. Pemesanan servis. Itu dia. Chat montir. Bahasa Indonesia apa? Chat apa bahasa Indonesia? Manggil montir Pak. Panggil tuh call. Kalau chat apa? Pesan. Pesan montir. Emergency. Darurat Pak. Hah? Darurat. Bagusnya darurat aja. Karena ini penulisannya emergency itu bagusnya Inggris betul. Ini darurat aja buat. Ya, terus dirubah semua. Lalu secara berikutnya tuh masih seleknya kena juga ya booking service ganti-ganti. Layanan service. Layanan service itu kalau bahasa Indonesia apa? Layanan perbaikan. Itu perbaikan. Karena bahasa Indonesia aja service S aja, nggak usah service C. Pelayanan. Banyak yang separuh udah separuh balui. Tahu? Kedua. Saya separuh Minang, separuh Indonesia ada. Ya. Nah itu ini harga ini dapat tidak sih? Mana dapat harga ini? Mana saya tahu bahwa harga ini memang sesuai yang Alif punya. Jadi mengambil data itu Alif harus tahu, catat. Bang, awak mau tahu harga-harga servis di sini? Bolehlah, serahlah kalau dia Alif mau catat situ boleh, tapi tanda tangan dia. Jangan kalau ada stempel toko ya bagus stempel toko. Nah, yakin saya. Kalau ini karang-karang kan? Iya Pak. Nah, yang karangnya kan? Anda nggak salah, tadi sudah mana harga servis semurah ini? Servis berkala, servis panbel, rem, lampu, aki. Nah, ini di satu bengkel. Sama Pak. Mana bisa? Yakin sama. Karena Alif tidak ada ngecek. Bengkel 1, bengkel 2 pasti akan beda. Kecuali yang AS ya. Kalau AS kan standar. Tapi kalau bengkel-bengkel yang di luar itu harganya beda-beda. Ya misalnya di sini Purwodadi sama saya Terpung beda. Yang tidak ada 5.000 lah naiknya, ada yang ini. Makanya kenapa Alif harus cari 5 bengkel ini?
servis apa aja yang biasanya kita pakai, misalnya ganti oli. Kita nggak lihat di sini. Servis yang paling banyak itu apa? Tapi kalau Matic Pak itu ganti oli sama bersih SPD Pak. Apa ya itu saringan tuh? Ya, yang mesin luarnya Pak. Nah itu dia. Mana ada nggak sini? Termasuk ini servis valve Pak. Hah? Termasuk. Saya nggak kenal kita. Kalau saya orang biasa nggak tahu saya valve, makanya saya tanya Alif. Mbak aja kalau iya ganti oli. Ini servis berkala ini apa maksudnya? Servis berkala ini servis full Pak itu Pak. Nah, kenapa nggak buat ganti oli aja? Berkala ini apakah bisa kita atur? Kalau berkala itu biasanya kalau motor-motor baru bisa 1.000, 2.000, 3.000 atau apa boleh berkala. Tapi kalau kita bengkel-bengkel ini, nggak ada yang tanya bang apa bang servis berkala. Yang sering saya lakukan minimal sebulan atau 2 bulan ganti oli. Harusnya itu yang dibuat. Apalagi yang tadi bersihkan saring awak, itu biasanya saya pakai tuh. Apalagi yang hal yang nanti ada setting apa untuk rem, ya kan? Ya. Nah, itu yang sering. Makanya Alif harus tahu. Kesana itu ngambil data apa yang servis yang paling banyak bang, itu yang kita buat di sini. Kalau buat berkala nggak tahu berkala berapa. Saya dengan Pak Roman mungkin berkala beda. Roman trackingnya dari Pekanbaru ke Payakumbuh, tuh berkalanya hampir tiap minggu. Kalau berkala saya mungkin 3 bulan, Pak Sarwan mungkin sekali setahun. Nggak bisa juga kita berkala kan. Nah, makanya Alif karena kurang data, tampilannya kayak ini. Kedua, yang bengkel-bengkel ini siapa yang ini? Berapa montir? Ini Gun Project ini apa nih? Nama bengkelnya Pak. Ada gambarnya. Foto bengkel Gun Project ini. Foto bengkelnya ada Pak di lampiran Pak. Nah, ini bisa cek. Bintang Makmur ada. Bintang Makmur ada Pak di bab 3 Pak. Amumu ada. Momo nggak ada Pak. Nah, gimana nih tahu bahwa ini adanya atau tidak? Tidak ada fotonya. Nggak ada fotonya Pak. Nah, nanti datang saya lagi. Pak. Ini slide berikutnya, home service. Home service nih. Ini chatnya nih Wahyu ini apa montirnya? Montirnya Pak. Gandang ini montir. Iya montir Pak. Dapat R1. Iya Pak. Kok ada jasa mobil dan motor? Nggak jadi kita motor aja. Motor aja Pak. Nah, Itu dia munculnya dari mana munculnya itu? Pak. Motor kan munculnya diketik atau otomatis? Diketik tuh. Diketik. Disalahkan. dibuatnya batasan masalah tapi mobil ada juga. Oke, lanjut. Emergency ganti darurat ya. Iya Pak. Nah, emergensinya lagi. Apa tadi emergency apa yang di jalan yang sering kita temui? Motor mogok Pak. Mogok, apa lagi? Ban bocor aja Pak. Apa lagi? Yang umum 2 itu Pak. 2, bensin enggak? Bensin itu sebenarnya kalau di Indonesia belum ada Pak. Nah, Karena boleh lah, itu bensin boleh. Tapi harganya sesuaikan lah. OTW untuk motor mogok itu berapa? Misalnya kalau mobil itu kalau datang aja dia kena cas 150.000. Nah ini berapa? Kalau kita sana misalnya motor saya mogok di Jalan Karyawan, montir ke sana itu udah kena cas 50.000 tanpa pegang apa-apa. Nah, dibuatkan aplikasi standarnya. Kalau ini udah 150.000 motor mogok, ini besar daripada mobil ini. Mobil berapa besar? Saya pegang tanpa ini. Tergantung ini aja. Merek. Apa yang diinginkan? Merek ya. Tapi tanpa pegang kan. Nggak kita cas ini aja, cas apa namanya? Cas Kalau penggantian sesuai harga penggantian. Iya, kalau itu kan ada pegang alat tuh. Dia free aja sebenarnya. Free charge, nggak ada charge. Iya, kan biasanya kalau apa kan ada misalnya kalau servis itu ada fee manajemennya, fee ini ya kan. Kalau montir nanti ini. Tergantung ini sih apa masa garansinya. Kalau di garansi kena biaya ongkir. Gimana Alif dapat tahu nih motor mogok ini kena cas 150.000?
Ya. Kenapa motor mogok tuh kadang ada yang apa, ada kerusakannya yang nggak kita tentui Pak. Jadi dibikin 150 Pak. Kalau 150.000 ini kalau kita telepon aplikasi montir nih, ada nggak orang pesan atau enggak? Menurut Alif berat nggak nih kalau Alif pribadi? Berat? Enggak Pak. Hah? Enggak Pak. Hah? Nggak berat? Enggak Pak. Yakin? Yakin Pak. Jadi itulah gunanya kita tahu, survei, cek dulu berapa paket-paket. Kalau orang kalau misalnya mogok ini berapa, kalau 150.000 itu berat. Ini tanpa alat, tanpa ini mungkin dah anggap biasa atau apa. 150.000 ini dari mobil nih. Itu harga boleh cross per bengkel yang kamu cantumkan atau umum? Umum Pak. Sama semua? Iya Pak. Oke. Yang pertama, Alif ada tanyakan ini enggak? Ngarang aja. Ada Sebagian kan? ada yang tanya, ada yang Ada dah. Enggak Pak, itu aja lah. enggak Pak. Nah, itu dia. Dia bum. Kamu di mana nih? Kayak jajannya di sini ya? Sini jujur kamu. Jadi kalau Pak Sado kena kadalnya bisa, tapi saya sama Pak Roman tiap hari main di bengkel. Oke, Iya. ya harusnya buat standar deh. Kalau kita buat mungkin dia datang pertama itu dia buat 50.000 oke lah. Kita tanya bang, kalau seandainya kita ini alat sama kami apa jasanya lah. Biasanya di bengkel kalau dia asuh nampak berapa jasanya, ya kan? Biasanya sampai 150, jasa itu mungkin dia buat 100 lah. Buat 100 boleh, tapi yang ditanya harusnya tiap bengkel itu beda-beda nih. Kenapa tadi kita cari 4 atau 5 bengkel agar nanti harganya itu bisa nampak bedanya. Kadang kalau misalnya harga di sini dengan Prodadu lebih mahal, atau dari sini ke Jalan Rambutan lebih murah, saya pesan dari Rambutan ya. Bisa aja kan? Bisa. Saya pesan GoFood nih, yang sama-sama pizza, yang harganya di Padang, harganya mahal, ongkirnya murah. Yang harganya sana, harganya murah tapi ongkirnya mahal. Mana? Setelah itu, Alif mau pilih mana? Yang di Padang Pak. Hah? Harga pizza mahal, ongkirnya murah. Atau harga pizzanya murah di sana, tapi ongkirnya mahal, mana? Harga pizza murah. Ongkir mahal. Mahal. Nah, jadi orang bisa memilih. Jadi Alif tidak bisa putuskan, Pak ini harganya standar, nggak bisa. Ya kadang-kadang ada yang alatnya murah di sana, ongkirnya mahal. Makanya saya bilang buat harga standar Alif. Ya oke lah, Alif udah punya ide, emergensinya ada motor rusak, ban bocor, bensin, oke lah. Tapi harganya standar buat. Kalau ini ada harga ocek-ocek namanya, ban bocor berapa? Ya, saya lah kalau standar tuh kalau kita ganti ban dalam itu lebih kurang ada 40.000 atau 30.000 lah kan. Nah tuh, dan harganya segitu. Kita dibuat 2 versi harga biasa atau harga ekspres ya kan. Jadi bisa buat, ya kan? Lu isi bensinnya apa? Waktu itu ada Pertamax, Pertalite, ya 2 itulah. Kalau bensin apa nggak ada lagi, bosnya juga gitu, detailkan lagi. Itu ada harga manual, harga standar. Kalau Alif membuat tambahkan plus ongkir boleh, buat aja plus ongkir, boleh aja. Nah, akan nampak, ya. Alif. Ini karena Alif kurang survei, jadi harganya masih kacau balau. Oke, di sini juga ada gaya rem, gaya lampu, ini harganya standar. Yang tadi kita buat. Rem tadi berapa? Tadi 30 Pak. Rem 30 Pak. Rem di sini 60. Lampu berapa Lek? Lampu yang 30 Pak. 30 atau 50 nih? 30 Pak. Oke. Voice, cetak, bayar. Bayarnya pakai apa? Bisa cash,
Bisa dana Pak, bisa via Pak. Transfer. Ya Pak. Oke, top up, dana. Oke, coba buka data pengujian. Berapa yang nama yang uji tadi? Berapa orang? 30? 38 Pak. Oh, enggak. Ramai. Ada orang yang semua? Ada Pak. Karena gaib kan? Enggak Pak. Pak, cek dulu. Nggak tahu bohong lagi. Tanya Pak lalu Pasal kena lebih-lebih. Nak kena todong ni kan? Ada hal buat napanya umurnya? Ada Pak. Ada ya. Coba umur berapa? Ada yang di bawah 17 tahun. 2 orang umurnya. Mana? Ada. 17 nggak ada Pak. Ada. Itu berapa orang dulu? Itu data double tuh. Rapika. Sudah di tracking, sudah dibersihkan belum tuh? Belum Pak. Nah, makanya dibersihkan data itu dulu. Di mana saya bisa lihat data tuh? Lihat ada lampiran sini ya? Nggak ada Pak. Nah, harusnya ada datanya, lampirannya. Ini lampirkan, jadi nanti nampak. Dan makanya di SOS, data kerja pertama kita adalah meng-cleaning data itu. Yang gabel dibuang, yang tidak sesuai dengan pengisian dibuang, coba geser. Ada yang isi, ada yang enggak. Ada wajib isi belum? Wajib isi semua Pak. Wajib isi semua ya? Ya, jadi tugas Alif adalah mensurvei ulang lagi ya dengan SOS yang betul. Ya, nanti validasi dari Pak Muntir, cek harganya sesuai, dan minta nanti stempel langsung kalau ada stempelnya. Oke Pak. Ada tangan dan foto, ya. Ke 5 bengkelnya. Oke Pak. Oke. Jadi saya itu aja. Terima kasih Pak Ahmed. Oke, baik. Terima kasih Pak Yayat. Alif Akbar. Ya Pak. Buat minum dulu. Ya. Akhirnya terciduk kan. Jadi apa yang disampaikan Pak Yuyon tadi betul Alif. Ya, ini banyak webframe yang tak sama. Antara webframe dengan aplikasi ada yang tak sama nih. Udah saya tandai, nanti tolong disesuaikan ya. Oke Pak. Di webframe-nya ada, tapi dia tiba di aplikasinya tak ada. Di aplikasinya ada, di webframe-nya tak ada. Ya. Oh, sebutkan lagi. Ini. Laptop siapa yang kamu pakai ini? Laptop saya Pak. Laptop saya Pak. Betul kamu. Betul Pak. Enggak laptop teman. Enggak Pak. Enggak. Mana aplikasinya dari Neos ya? Kamu bikin aplikasinya? Iya Pak. Berapa persen? 60%. 50% lagi? 50% lagi? 20% lagi itu Pak di top-up-nya Pak. Ini cuma sebagai simulasi Pak, enggak real pembayarannya Pak. Oh, enggak ada. Iya. Lembar verifikasi proposal kemarin sudah diminta tanda tangan. Sudah. Perbaikan mana? Kurasa kayak. Hah? Kurasa. Kok ini tempat semuanya? Nah, tengok saya ke sini semuanya. Atau belum ada tanda tangan ini. Mana dia? Kamu revisi kemarin yang sudah diminta tanda tangannya. Oh ini. Proposal memang tidak ada. Enggak ada. Oke, boleh dulu ini sebagai aja sedikit. Lip. Oke, kamu asli mana Lip? Asli Rohul Pak. Oh, Johor. Nanti kampung Johor. Iya Pak. Lahir sana, Lahir sana Pak. Muara Rumbai. Iya, Muara Rumbai Pak. Muara Rumbai. Oke. Jadi apa yang jadi kendala selama
selama kamu membuat aplikasi ini, merancang ini? Kendalanya itulah Pak, susah. Kadang jumpai montirnya juga lagi sibuk gitu Pak. Itu lagi sibuk. Ya, Nanti tolong divalidasi semuanya ya. baik Pak. Kayak montirnya, apanya semuanya nanti tolong disesuaikan. Webcamnya tolong dicek lagi sama tampilan aplikasinya sudah cocok atau belum, sudah selesai atau belum ya. Oke. Alif menggunakan design thinking ya. Iya, desain tinggi Pak. Oke. Alif pernah coba buka nggak aplikasi Yamaha punya? Belum. Yang HP. Yamaha punya aplikasinya, punya Yamaha. Kalau misalnya kita install itu nampak itu detail-detailnya apa semuanya gitu. Enggak pernah Pak. Tahu mana? Harusnya ngacu dulu ke aplikasi-aplikasi yang ini. Kira-kira apa sih yang bisa akan kita kembangkan? Untuk aplikasi yang sudah ada, nah, nanti kelemahannya di mana, gitu kan? Ya, itu bagus seperti itu. Ya. Ya. Adik, oke saya ingin tanya lah sama Adik. Ini di luar dari konten skripsi ya. Ya Pak. Apa yang menyebabkan Thailand sama Kamboja perang? Yang suka nonton berita? Nggak ada TV soalnya Pak. Nggak ada TV? Iya Pak. Because nggak ada TV? Because nggak ada TV Pak. Berarti orang tua di Rohol? Di Rohol Pak. Berarti kekos di mana sini? Di Purwodadi Pak. Udah di panjang. Purwodadi perumahan Alifa Pak. Perumahan Pak. Berarti dekat rumah Pak Sarul? Dekat. Dekat berarti? Dekat. Oh, berarti ditodong ke rumah Pak Sarul tadi. Kamu lewat semua ya. Aduh. Jadi apa yang menyebabkan mereka perang? Tak tahu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Jadi apa berita pagi ini? Nggak tahu juga. Yang tahu berita itu Pak, cuman kebakaran di Rohol dengan itu Pak. Dengan Oke. di Kubu Pak. Oh iya, kebakaran di Rohol sama di Kubu. Iya Pak. Sekarang gimana perkembangan kebakaran di Rohol? Kabut sih Pak. Kabut. Iya kabut. Sudah pada mati semuanya. Masih ada juga sebagian Pak, karena malam tadi hujan juga Pak. Oh, tadi malam juga hujan. Malam kemarin juga hujan Pak. Tadi malam kok hujan lah. Di Rohol Pak yang hujan Pak. Iya. Masa yang di Rohol hujan? Oke, Alif ya. Alif Muslim? Muslim Pak. Oke, rukun Islam ada berapa? 5 Pak. Oke, boleh sebutkan? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, zakat, berpuasa, dan naik haji kalau mampu. Oke, rukun iman? Rukun iman ada 6 Pak. Oke, apa aja? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Oke. Apa bedanya qada dan qadar? Kalau qada itu takdir Pak. Kalau qadar nggak ingat Pak. Nggak tahu? Nggak tahu Pak. Nanti tolong kamu cari tahu ya. Ya. Kalau qada tadi apa? Takdir Pak. Takdir. Kalau qadar? Nggak salah. Jadi kalau mau rezeki, jodoh itu di mana? Di qada atau di qadar? Di qada. Qada. Iya Pak. Yakin? Yakin Pak. Yakin Pak. Yang sudah ditetapkan. Qada atau qadar? Qada Pak. Qada. Qada Pak. Nanti lepas dari keputusan ini kamu cari nanti di luar ya. Iya Pak. Ya, benar apa yang kamu sebutkan atau tidak. Oke? Iya. Oke. Sholat 5 waktu? Kadang-kadang ada juga bolong Pak. Kadang-kadang ada
juga bolong. Iya. Oke. Apa menyebabkan bolong? Kadang ketiduran Pak. Ketiduran. Iya. Tadi Pak subuh tadi sholat Alhamdulillah sholat Pak. jam berapa? Jam 5 lewat 10 Pak. 5:10. Ya. Apa niatnya? Niat sholat subuh? Usolli fardol subuhi rakaataini ada an makmum lillahi ta'ala. Itu kalau kita sebagai makmum. Iya, sebagai makmum. Ya, kalau sebagai imam? Imaman Pak. Kalau sholat jenazah niatnya apa? Usolli sunatan usolli sunatan jenazah usolli sunatan jenazah fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Betul tuh. Hah? Laki-laki itu tanggung jawab itu. Mendoakan orang tua. Berapa rakaat sholat jenazah? Enggak ada rakaat Pak. Gak ada rakaat. Enggak. Jadi Takbir Pak. takbir. Berapa takbir? 4 takbir Pak. Oke, takbir pertama. Takbir takbir pertama Al-Fatihah Pak. Iya, Al-Fatihah Pak. Apa dia? Takbir kedua? Salat Nabi Pak. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir ketiga? Takbir ketiga doa untuk sang jenazah Pak. Nah, apa tuh? Allahumma firahum warhamhum wa amin wa'fahum. Terus? Boleh singkat ya? Iya Pak, boleh singkat Oke. Pak. Terakhir? Terakhir enggak hafal Pak. Enggak hafal juga. Takbir keempat? Doa juga Pak. Doa juga? Harus hafal ya. Iya Pak. Kita ini kan ada yang panjang, ada yang Ada yang singkat, ya hafal. Itu buat pegangan kita sebenarnya, ya. Iya. Gitu. Dimanapun kondisinya, laki-laki ini tanggung jawabnya besar, ya. Ini jadi pesan saya. Oke, Lih? Oke Pak. Oke. Berapa saudara? Dua? Berdua Pak. Berdua berarti? Iya, berdua Pak. Oke. Arif kalian tahu berapa? 2002 Pak. 2002. Kalau kakaknya 2000? Kakak 1997. Oh 97. Iya, 97. Berarti 22. Sekarang umur berapa nih? 22 Pak, masuk 23. Ini 23 berarti. Pesan saya, ya. Tolong jawab kan. Ini soalnya laki-laki Alif sendiri, Iya Pak. yang ngotot, Iya ya. Pak. Gitu. Lepas ini mau kemana Alif? Rencana? Rencana nyari kerja di kampung Pak. Oh balik ke kampung. Iya, balik kampung rencana. Mau apa kerja? Kalau kerja kantor ada juga Pak. Oh kantor aja juga. Rencana mau di bidang apa? Rencana Perkantoran kalau dapat Pak. kantoran. Dekat rumah aja lah berarti Iya. ya. Nggak coba merantau. Enggak Pak, karena berdua bersaudara gitu Pak. Oh, Jadi- berarti kakak di sana? Iya, di sana juga Pak. Sana. Berarti sama ibu lah berarti ya. Iya. Hmm. Oke, selama aktivitas di kampus, Alif hobinya apa? Olahraga Pak. Olahraga, senangnya olahraga. Iya Pak. Apa basket, voli, bola kaki? Bola kaki Pak. Bola kaki gitu ya. Berarti kalau formal-formal ada ikut. Ada Pak. Kemarin orang formal. Kalau yang tahun ini semalam lokal kami nggak ikut Pak. Oh, Yang nggak ikut. barusan ini nggak tahu Pak, nggak ada apa yang mau ikut Pak. Oh, kelas gabungan tak ada. Kelas gabungan ada tapi saya nggak ikut Pak. Ya. Nggak ada gabung. Oh, nggak gabung. Karena nggak kenal. Iya. Bagus. Seharusnya kita kalau zaman-zaman ini kita banyak relasi teman-teman kita. Prodi satu dengan prodi yang lain, ya. Jangan yang di satu prodi saja. Karena kan kita satu institusi, satu alma mater. Harus itu banyak teman relasi itu, ya. Iya Pak. Iya. Kalau di mata pelajaran apa yang paling disenangi?
pikir mata pelajaran di Islam ini lama pula tadi. Saya nggak paling geleng masalah buat. Apa? Pancasila. Fundamental Pak. Fundamental apa nih? Fundamental IT. Pak. Fundamental itu sama siapa? Dosennya? Pak Hadi Pak. Oh, Pak Adi Asnawa. Belajar apa tuh fundamental itu? Belajar tentang bikin blog udah juga Pak. Oh, bikin blog. Iya. Terus udah ada blognya? Ada tuh Pak, tapi lupa akunnya Pak. Oh, saya lupa akunnya. Nama blognya ingat? Blognya tentang masalah wisata gitu Pak. Coba buka blognya, saya pengen lihat. Nama blognya siapa? Namanya mungkin Alif Akbar Blog. Muncul dia tuh. Ya, Alif Akbar Blog namanya. Wah, mana? Enggak ada Pak. Itu alifakbar.com bukan? Bukan Pak. Atau yang alif 16? Bukan juga Pak. Bukan juga. Ini mana dia? Alif. Kita bikin blog sama Pak Adi. Muslim ini ada. Sama mana? Muslim ini ada. Kalau di dunia IT, Alif bakatnya apa? Dunia IT desain tadi Pak. Desain tadi? Iya Pak. Desain UX tadi? Iya Pak. Desain tadi aja salah. Tak ada validasinya itu. Iya Pak. Kita maksimal tuh ya. Iya Pak. Sekali malui coba yang tadi. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ada back, kemudian Iya Pak. ada apa? Booking ya. Booking. Booking service. Gimana cara desain yang seperti itu? Kalau desain itu memang harus detail, tak ada boleh kesalahan sama sekali, harus jeli kita. Jadi baik dari sisi bahasa, penampilan, gitu. Ya kan? Iya. Photoshop pandai? Apa? Photoshop Photoshop tak pandai? pandai dikit ya. Yang pandai dikit. Kalau Corel Draw, Corel Draw tak pandai juga. Di sini ada aplikasi Photoshop. nggak ada Pak. Ada apa yang ada aplikasi? Kalau untuk apa? Nggak ada Pak. Nggak ada sama sekali. Untuk desain juga nggak ada. Nggak ada Pak. Karena pakai itu Pak. Kalau untuk desain kasarnya tadi pakai Balsamic Pak. Oke, Balsamic tadi. Balsamic. Ini Intel speknya apa nih, komputer apa nih? Pentium atau berapa nih? Intel berapa? Intel Core i3 Pak. Di mana saya bisa meyakinkan bahwa saya ini Core i3? RAM-nya berapa? RAM-nya 8 Pak, karena saya update Pak. Oh, di mana saya tahu? Ini saya nanya dasar-dasar aja nih. Kalau nggak tahu yang dasar, berarti ya hari ini Alif nggak lulus. Udah tarik nafas Pak sama berarti. Masuk lagi.
betul. Dikdek. Apa tuh dikdek tuh? Untuk memanggil itu Pak. Mana pula aku manggil di sana dikdek. Udah 2 kali Pak Sarul panggilin. Yang ketiga tarik nafas lagi Pak Sarul selesai kamu. Mana? Lip. Kembali itu kan. Dasar loh Lip. Gak tahu pas. Astagfirullahaladzim. Udah berapa tahun kamu di sini, Lip? 4 tahun Pak. 4 tahun. Sengaja lagi sana itu apa? Udah 4 tahun. Padahal Pak Sarul mau pengen merekomendasikan kamu untuk jadi pengajar ya Pak Sarul? Gimana? Ini Pak. Hah? Udah? Udah Pak. Di mana tadi kamu? Di sistem Pak. Di sistem terus? Di kontrol panel dulu Oh, Pak. kontrapannya terus di sistem. Sistem dan itu Pak. Oke, mana dia Ini, Pak. Cangkor 3, Ini Pak. Pengiga. Iya Pak. Ramalan pendidikan. Artisnya berapa? Harddisknya ini pakai 500 Pak. Oh, di mana saya tahu 500? Itu tak ada 500. Udah 11. Harddisknya? Aktif kan Windows itu nggak bisa kamu buang. Harddisknya berapaan? Harddisknya SSD atau HDD? Udah ganti SSD Pak. SSD? Iya. Mana dia? Berapa? Bisa ya ngasih 6 SSD ya. Pakai itu kalau pakai ini ya. Iya. SSD ya. Iya Pak sih Pak. Mas Sarul ini SSD-nya? Ya lah itu baru gitu. Memang ini. Bosok. Itu. PS9 juga. Kerjain data. Wah, mantap. Itu beli Jakarta nggak? Tak jadi di Jakarta. Online itu di sini. Mana Pak? Aman? Hah? Aman? Udah sekitar 12.000 harga? Lebih? RAM 12 ya? Full. RAM-nya? Memori? Itu kan 32 ini giga. Itu kan Pak. Itu Dijual aja kini yang balik loh. Ini 9. Iya, yang 9. Expecting udah full. generasinya udah apa? Tera, 1 tera. Kapasitas 1 tera. Apa itu HP? Asal. Asus. Kalau anak-anak jangan. Kemana sekitar hampir 30.000 lah. Ya kan? Kemarin menakan beli 19 di 7 HP 9 juta. Berapa? 19 Oh, di 7. di 7 Berarti kan udah hampir 30.000 kan? 19 ya. 31 1 tera. Separuh. Ya, kan ada yang hampir 30. Itunya. Mana? Ini Pak yang Windows Veteran Experience Packs. Masa iya? Harddisknya Harddisknya Windowsnya tuh ada kaitan seperti itu. berapa giga harddisknya? Nengoknya nggak di situ. Nggak pernah kasih sistem. Apa yang enggak kan? Nanti sekolahnya yang orang yang nggak bisa lah. Iya. Ini Ini karena grogi atau gue nggak tahu ini. asli. Buat Excel nggak bisa Pak. Aduh aneh mau.
Coba buka Windows Explorer-nya, Windows E. Nah, mana? Tengok di sana aja deh. Windows Explorer. Paling gampang. Oh, mana dia? Diskusi. Diskusi terklik. Berapa tuh? Berapa? Itu dibagi dua. Dibagi dua, Pak. Bagi dua. Ya. Jadi berapa timbannya? Lima. Kapasitasnya? 500, Pak. 500 berapa? 500 giga, Pak. Betul loh. Betul, Pak. Mana 235 tambah 240 berapa? Iya 500. Iya deh. Kalau dia itu, Pak, nggak terpakai gitu, Pak. Udah terpakai. Awalnya memang 500, tapi yang muncul gini. Oh gitu, muncul segitu ya. Berarti banyak hilang ya. Berarti kalau hitung-hitung 235, 240, 57, 4475. Ya. Ya. Iya. 25. Apanya di berarti salah hitungan saya. Iya, Pak. Oh, salah hitungan saya Pak Sarul. Apa jangan hitung-hitung. Oh, hitung-hitung. Campur juga sekali lagi. Merah marah gitu. Jadi yang mana komplain itu. Itu saya apa? Jadi salah hitung-hitung saya berarti ya. Jadi gimana yang betulnya, Alif? Hitung-hitungnya, Alif. Nah, 235 tambah 240, Pak. berapa? Berarti 475. 475. Ya, Pak. Tadi saya bilang berapa? Salah saya berarti ya. Berarti hitung-hitung saya salah tadi Pak. Jangan hitung-hitung gitu-gitu. Oke, Alif, pertanyaan terakhir saya. Jadi kan nanti lepas ini kodol-kodol saya tagih nanti ya. Lupa. Mau rezeki apa itu jodoh tuh gimana dia? Ya. Pertanyaan terakhir saya simpel aja. Ini kan Alif Akbar. Apa maknanya ini? Namanya Alif Akbar kan potong kambing kan? Iya, Pak. Berapa ekor potong kambing? 2, Pak. 2. Oke. Apa artinya Alif Akbar? Alif itu kan tunggal, Pak, satu. Jadi artinya anak cowok satu di keluarga itu, Pak. Akbar? Akbar tuh besar artinya, Pak. So? Berarti kalau di keluarga tuh anak yang digadang-gadangkan. Ya. Ya gitu. Enggak juga, Pak. Oh, enggak juga. Atau anak yang gimana? Yang dibanggakan gitu. Yang banggakan. Oh ya, berarti itu bahasa Indonesianya Pak ya. Oke, baik, ada dari saya itu. Mungkin dari Pak Sarul, silakan Pak Sarul. Kamu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, mungkin agak ini ya. Pertanyaan dari Pak Erik. Intinya di sini kita memang butuh kejujuran ya. Terlihat memang dari yang sampaikan ya, saya tidak ingin mengatakan ini berbeda ya, tapi tidak utuh ya. Jadi informasinya mungkin tidak begitu pas seperti yang digambarkan ya. Terkait dengan aplikasi, mungkin terus terang kita sebenarnya sudah bisa dikatakan cukup panjang ya. Iya. Diskusinya, dan saya berpikir positif gitu. Apa yang kamu berikan memastikan itu benar gitu. Tapi sepertinya hari ini saya kurang percaya gitu. Dan ini penting sebenarnya. Ya saya memang berharap 5 yang besar kan. Berarti ada masalah ya. Iya. Kalau nggak salah tadi kamu juga bilang apa? Iya, Pak. Jadi
5 atau 4? Yang ditanya tuh 5 Pak, tapi yang dimasukkan di aplikasi 4. Kenapa? Kok berkurang ya? Tidak memenuhi syarat atau gimana? Iya Pak. Syarat itu siapa menentukan? Karena yang bengkel yang kelima ini cuman jasa aja Pak, nggak ada bentuk bengkel gitu. Ya, sebetulnya kalau kamu bisa mendetailkan setiap bengkel itu layanannya berbeda, servis itu berbeda, tidak ada masalah. Ya. Nah, saya berharap itu yang kamu lakukan gitu. Jadi setiap bengkel punya layanan yang berbeda sehingga tarif yang kamu taruh di situ itu sesuai dengan bengkelnya. Terus seperti Pak yang bilang tadi, ya orang bisa aja pilih gitu kan. Kalau menurut dia mahal ya mungkin dia akan memilih yang lebih murah atau lebih dekat, tergantung kalkulasi dari si pelanggan. Ya. Nah itu penting, makanya saya berharap yang nominal yang kamu berikan angkanya di situ betul-betul sesuai dengan bengkelnya gitu. Jadi bukan bersifat umum. Nah tadi kamu udah konfirmasi ini ternyata umum gitu kan. Nah ini mungkin yang perlu di apa namanya, kalau kayak bilang diperbaiki ya harus diperbaiki gitu. Ya. Nah yang saya agak terkecoh lagi dengan warna nih. Saya pikir ini sudah hasil UX-nya gitu, ya. Kan kita bicara UX nih, user experience gitu ya. Dan ya kalau kamu tanya, ya saya senang aja dengan warna itu, ya. Jadi ketika kamu ngasih warna itu, oh mungkin karena ingin matanya sedikit lebih ini gitu ya, terpancing gitu. Mungkin era milenial apa istilah itu gitu ya? Gen Z ya. Ya nggak apa-apa gitu, selama itu jawaban dari ininya gitu ya, user experience itu. Jadi ketika kamu sudah tanyakan ya lewat survei atau lewat study gitu ya, lalu menyimpulkan inilah warna yang mereka inginkan gitu ya. Nah, ada buktinya dan itu yang paling penting. Makanya saya menginginkan sekali bukti itu bukan hanya sekedar bukti foto, tapi betul-betul ya ada kontekstualnya di situ tuh. Misalnya kalau itu pembicaraan terkait harga gitu ya, nah mana bukti harganya, jadi itu ditulis gitu ya. Nah, dan itu kamu ini kan kalau bisa kamu apa namanya tuh ya rubah kamu digitalisasi lah gitu ya. Intinya bukan hanya pertanyaan yang kamu catat di buku atau di notebook kamu itu, ya. Jadi betul-betul di hasil apa namanya pertanyaan-pertanyaan tadi dokumentasikan dalam bentuk pertanyaan real dan itu apa jawabannya gitu ya. Nah itu sebagai bukti gitu ya. Dan itu ada verifikasi kalau bisa kamu bertanya itu ditandatangani oleh yang menjawab. Ya, kalau dia sudah diwawancarai gitu ya. Itu yang saya harapkan, tapi ternyata hari ini kamu nggak bisa lihat kan, karena kalau nggak salah di diskusi terakhir kita, tolong jangan lupa dilampirkan. Ya, nah, saya nggak dapat nih. Tadi Pak Yoyon udah minta ya, kamu nggak bisa lihat kan. Jadi terus terang ini perbaikannya agak panjang nih ya. Banyak tadi Pak ya. Jadi penentuan warna dan segala macam itu jadi krusial gitu, penting karena ternyata itu bukan hasil ini. Ya, kalau experience itu adalah di kamu, saya pikir ngapain kamu bikin aplikasi istilahnya seni perancangan UI UX gitu, mending implementasi aja. Ya, implementasi set thinking ya pada aplikasi Alomon tadi udah. Saya pikir itu sudah selesai tuh, ya. Karena kita bicara perancangan UI UX, otomatis UX-nya menjadi penting. Ya, maka UI-nya akan muncul gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan harapan usernya. Dan itu yang tidak terlihat justru gitu ya di yang kamu kerjakan. Apalagi kalau tadi dikaitkan Pak Yoyon dengan harga gitu ya. Ya kalau masing-masing bengkel punya harga yang berbeda, saya pikir masih bisa diterima. Tapi kalau itu adalah harga umum, itu nggak bisa diterima gitu ya. Kenapa? Karena seperti Pak Yon tadi bilang memang harus ya kalau kamu mau ambil nilai berapanya gitu ya, yang paling bisa itu adalah nilai rata-rata. Ya, katakanlah di bengkel ini harganya mahal, di bengkel yang murah gitu ya. Tapi karena kamu juga ingin menentukan satu harga, nilai rata-ratanya jangan kamu ambil nilai ininya gitu ya. Ya nggak ada masalah gitu. Tapi
masih masuk akal gitu ya. Tapi kalau udah nggak masuk akal, apalagi pilihan harga yang kategori mahal misalnya kayak minyak, masa iya minyak 50.000, emang isinya berapa gitu ya, yang namanya emergency itu kan yang minimal yang terpenuhi gitu ya. Jadi kalau isi minyak mungkin seliter cukup lah, nggak mungkin juga jual lebih dari itu ya. Paling kan dia bawa botol besar itu yang harga berapa itu, 10, 15, 20, nah itulah paling ya. Ya kenapa? Karena dia juga bukan resmi kan, membawa minyaknya gitu ya. Gak mungkin dia bawa pakai jerigen ya, kecuali mobil ya. Nah ini kan tadi resmi motor gitu ya. Harganya nggak segitu, kecuali diterapkan misalnya ada apa namanya biaya fee charge-nya mungkin ongkos pulang baliknya untuk jarak segitu berapa gitu ya, dan itu harganya terpisah gitu ya. Jadi dipisahkan antara harga minyak dengan charge-nya, harga tambahan gitu. Maksudnya ya. Nah jadi apa namanya, saya juga mungkin karena rumputnya kecil sih nggak lihat sedikit itu ya di tampilan kamu ya, jadi tadi saya pakai handphone, oh ternyata benar harga segitu, saya zoom dulu di handphone gitu ya, oh ternyata harganya segitu. Nah ini kesalahan saya pribadi, mungkin tidak melihat si angka itu ya, tapi ketika di zoom benar kelihatan gitu. Dan itu ya penting, namanya juga servis ya. Nah, servis itu yang dibutuhkan itu adalah kenyamanan orang dan pilihan seperti itu. Artinya orang tidak akan memilih kalau pilihannya nggak menyenangkan gitu ya. Artinya apa, itu hal terpenting dalam aplikasi kamu ya. Ya mungkin secara pribadi saya melihatnya itu ya, yang perlu kamu perbaiki, lebih ke mendukung pernyataan Pak Yuyun saja gitu ya. Kalau tidak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Romet tadi, saya pikir itu hal-hal yang sifatnya dasar ya, itu sifatnya pribadi kamu ya. Dan bagi saya ini masalah gitu ya. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menjawab yang dasar-dasar gitu. Ya, kalau saya tanya lagi banyak hal, saya yakin kamu nggak bisa jawab juga gitu. Ya, apalagi kamu sudah memberikan notif tadi ya, kalau kamu balik kampung gitu ya. Sudah kalau tadi Pak Roman mengatakan di ini saja, rasanya itu nggak ini gitu ya, bukan usulan yang bisa kamu terima ya. Kenapa? Karena cara berpikirnya udah ya, kalau back to kampung itu ya kalau nggak orang dalam siapa lagi gitu yang diharapkan. Apalagi udah jelas kerjanya jadi karyawan, nah itu basic bisnisnya nggak ada gitu. Saya pikir cara pola pikir kamu harus diperbaiki, intinya itu ya. Kenapa? Karena kita bisa berkembang karena keinginan kita gitu. Bukan karena keinginan siapa-siapa. Apalagi kalau bicara saya mau pulang kampung, bagi saya itu tidak saya sekali gitu ya. Saya malah menghindari, saya ke kampung ya, kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena saya melihat kalau balik kampung apa yang bisa dikerjakan, kecuali hanya jadi pegawai daerah gitu, atau jadi pegawai atau lurah mungkin gitu ya. Paling itu gitu kalau mau berharap jadi karyawan, karena tidak ada usaha lain kecuali yang tempat itu paling pertanian gitu ya. Kalau di Rohon mungkin ada usaha sawit, adalah ininya gitu, pabrik sawitnya gitu ya. Tapi kan skalanya kecil kan. Nah itu dia. Nah, jadi mindset itu yang kamu harus kembangkan nih. Kamu mau tamat tapi kamu belum dapatkan itu ya. Kayak skill mana yang kamu bisa jual gitu ya. Buka sistem aja kamu nggak bisa ya. Ngitung angka itu saja kamu nggak bisa ya. Rasanya kamu nggak sebodoh itu ketika diskusi dengan saya. Tapi kok hari ini kok gitu ya. Wah, jadi agak begini saya bikinnya gitu ya. Jadi gimana gitu. Jadi kecewa, tapi kamu harus memperbaiki diri lah gitu ya. Jadi kalau memang ini adalah kekurangan yang kamu rasakan, yang kamu hadapi atau yang kamu dapatkan sekarang seperti itu adanya, ya kamu harus banyak belajar. Kamu harus banyak ya otomatis ya. Setidaknya kamu sudah punya aplikasi, dan aplikasi ini yang bisa kamu jual gitu. Harapannya kan saya itu ya. Dan kenapa dijadikan aplikasi? Karena tujuannya bukan hanya sekedar desain ya.
Dan itu menjadi nilai jual kamu, dan saya berharap ya kalau bentuk kamu anak IT ini bisa kamu lanjutkan ya. Tapi kalau kamu tidak punya keinginan untuk melanjutkan ya sayang sekali. Kayak saya tadi tanya sempat, ini mau dibuat artikel apa tidak? Tidak berarti ya. Ya, jadi apa yang kamu kerjakan kalau berhenti di aplikasi, nah aplikasinya harus kamu genjot. Ya, jadi kalau tuntutannya seperti Pak Win bilang harus bisa lebih dari 4 bengkel, 5 bengkel dan seterusnya. Ya, kalau bisa kamu kembangkan, artinya itu otomatis bagus gitu ya. Apalagi kalau misalnya harganya bisa kamu buat per bengkelnya beda-beda, itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Atau bisa ya pokoknya segala hal terkait aplikasi itu bisa dikembangkan lebih jauh, itu akan sangat bagus dan itu nilai jual kamu ya. Saya pikir malah ngapain pulang kampung gitu ya. Kenapa? Karena bisnis ini besar ya. Aplikasi itu nilai jualnya besar kalau kamu bisa memanfaatkannya. Mungkin itu ya Pak. Oke, baik, terima kasih Mas dari Pak Yan kan? Ya. Cukup. Oke, baik. Liv, kita masuk keputusan sesi 3. Jadi beri kami waktu 2 menit. Foto selfie dulu di depan. Setelah itu kalau sudah selesai kembali. Kemudian jangan lupa pertanyaan terakhir saya tadi terkait dengan maut, jodoh, rezeki itu di mana? Ya. Kapan jawab itu? Pas itu Pas sudah balik. Ya. Ya. Kamu jelaskan. dulu sebentar. Silakan, pulang. Foto dulu ya. Ya. Pak Yajan ya? Ayo. Hah? 3,27. Apa? Bagaimana Ayo, ayo. keputusannya? Ya perbaikan aja lah. Nanti dibaca orang lalu. Pengujian SOS kok itu. Saya heran. Setahu saya udah benar gitu. Karena Saya udah minta mana nomor ganjil genapnya. Kan intinya di situ sebenarnya kan. Iya. Saya baca 10 pertama. Ternyata belajar. Saya pikir itu jumlah respondennya tuh. Tapi kan udah jelas tuh kualifikasinya ada 5 kan. Iya. 5 itu dibagi 2, dikali Iya. 2 kan. Tapi pertanyaannya sebenarnya itu. Karena UEQ betul 26. Iya. Nah, makanya SOS ini kok betul ada dapat ini. Ya saya baca tuh 5 poin itu dikali 2, ganjil genap kan. Keberubah nih. Sudah lah saya. Ini Tapi sebenarnya kalau ditambahkan pertanyaannya kan lebih ke konfirmasi ininya 5 item itu aja sebenarnya kan. Selama nggak keluar dari 5 item itu boleh kan sebenarnya. Ya, boleh, tapi kan pakamnya itu ya itu dia. Ya tinggal Karena nanti bagaimana ini tuh rumusnya lagi ada kan. template-nya tuh Mas Ero. Ya kan rumusnya. Sudah ada download. Nah, tinggal makanya ngolah data itu ada nanti itu masukin angka tuh. Iya. Nah, baru nanti baru dapat nilai skornya tuh. Saya kan amati juga tuh skor nilainya berapa nilai. Kalau ada angka 3 itu kan agak ini dengan di tengah gitu kan. Nah, nilai tenant ganjil genap beda. Iya. Hitungannya beda. Iya. Nah, ini Kan itu kan converse. kalau salah itu apa yang ujiannya? jadi nilainya Iya itu terbaiknya. Yang berbeda ya. Isi. Tapi kan dari segi aplikasi gimana? Masih oke, tapi warna dan ini tuh hampir orangnya hampir nggak nampak Mas Ero, tahu nggak? Iya saya nggak bisa ngecek. Saya nggak bisa. Hampir buka gini warna gini gitu. Putih sama oranye ada tiga. Saya pakai handphone loh gini. Ini barometer. Sensor. Putih sama kok bagusnya, maka bilang ambil warna abu-abu hitam yang putih dah, grey aja. ya mahal 20 loh. Iya. Iya. Maka bilang, Tidak apa-apa aja kasih oranye, tapi nggak pemanis aja gitu. iya, tapi kan ciri khas kan, kalau kita mikir mindset UI itu, Iya. nah, harus seperti itu. Nah, ambil dia apa hijau, hijau ini. Sebenarnya ada filosofi juga oranye itu kalau dia apa ilmu teknik gitu. Oranye. Nah, iya, tapi kan harus bisa dia menjelaskan. Iya. Hati-hati juga, warna sama putih. Ya nggak alasannya nampak, itu saya Mas. nggak terima tadi. Masa pribadi dia yang bilang. Kalau dia bilang dari pemakai kan nggak apa-apa kan? Ya, itu harus terbukti loh, Iya. dari user loh. Dan saya kok nggak ada dia punya itu padahal udah saya minta itunya. Makanya kita boleh vote, otomatis kan UX tadi kan. Ya Nah, kacau. tapi kan harus ada pembuktiannya. Iya.
Kalau dia sebut bahwa you like me itu, oh enggak salah tadi, tapi karena dia nggak bisa bukti kan, nggak bisa kita Itu terima. termasuk intent konsum, tapi gini gitu. Kamu nulisnya nggak ada salah, tapi memang karena dia nggak paham juga kan konsepnya. Nah jadi suruh dia pengujian ulang dulu nanti itu kan. Judulnya nggak apa-apa nih perancangan. Nah nggak Kalau apa salah. biar Tapi rasanya implementasi rasanya. Saya pun kadang melihat isinya rasa-rasa berubah gitu. kita rubah kan, ingat gitu. Rasa-rasa berubah saya tengok. Kan ya, cara yang mana ya? Rancang. Wah, ada sekitar itu. Tak ada lagi ni. Sini. Tak ada lah. Ada tu lah. Yang masalah kita kemarin itu nggak ada ini. Persetujuan itu. Ada cuma mau ditabrak biasa lagi kau aja. Rancang. Rancangan. Dapat persetujuan sidang, persetujuan sini lah. Sekarang berapa kompre ini? 1, 2, 1. Satu tiap hari, yang dua tuh ada juga besok. Kau masih awak jedanya seminggu. Iya itu ya. Sambung dulu lagi aduh. Yang tanggal 10, 11. Oh dia berangkir aja nama. Iya, tak kenapa dicedakan gitu. Oh betul, ini keluar tanggal 8 Maret ya? Sebulan bimbingan awak. Kayak balik sih, balik sih. Iya, seminggu tuh. Terakhir tanggal 4, habis itu tanggal 11 lagi. Sengaja. Oh Rabu ini kan Rabu depan lagi. Cuma dia menunggu waktu. Kalau bimbingan awak tinggal aja dulu. Enak salah ya. Nanti ini mana deh? Bisa awak. Ayo kok online itu. Ini jadi kan. Ya, anak bimbingan awak kan terakhir tanggal sampai balik sih apa balik sih? Lama mana? Hampir 2 minggu kan? Entar kan. Silakan masuk. Sambil dulu kan bekas. Liv. Nih, ada kamu di sini. Mana fotonya? Lama kali buka. Iya. Mana? Oh, gagal. Udah. Jadi pertanyaan saya tadi apa jawabannya? Kalau kodo itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah, Pak. Kalau kadar itu perwujudan dari kodo. Ketetapan Allah yang dapat dirubah melalui doa dan usaha. Jadi jodoh mau rezeki masuk di mana? Kodo, Pak. Kode berarti ya. Dan betul ya. Tuh, Cari di mana? Internet. internet juga, Pak. Internet juga. Ada referensinya. Ada referensinya. Dari Bimini, Pak. Ini. Ada referensi. Maksudnya siapa yang mengatakan itu? Wah, gini itu bohong tuh, saya tak yakin loh. Kamu ini. Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Tak ada. Oh, udah salah lagi. Ya, udahlah, kita masuk keputusan yang ketiga. Alif, Pak. dari saya, Pak Yoyon, Pak Zarul, gimana ceritanya? Banyak salahnya, saya kan banyak nih, Pak kan? Banyak kan? Ya, Pak. Pak Yoyon mungkin tuh, kayak lawan ada nampak saya lihat tuh. Pak Yoyon. Ini gimana? Gagal kita. Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Pertanyaan Pak Yoyon tadi bisa dijawab. Sebagian besar, sebagian enggak. Ini. Berapa persen?
60%, Pak. Berapa? 60%. 60%. Ya, berarti C. Kalau C nggak lulus kan Pak? Mas Harun? Enggak. Enggak. Saya? Ya, Pak. Berapa persen? 80 lah. Kalau 80 berarti 80, 140. Mas Harun? Mas Harun tadi berapa persen? 175, Pak. 75. Berarti 140 tambah 75 berapa? 215, Pak. 215 bagi 3. Kali 8. Berapa? 72, Pak. Oh 72. Oh berarti 7. 200 215 bagi 3. bagi 3. 7. 72. Ya udahlah. Kalau seperti itu Alif nih. Pening saya pula yang pening dia. Oke Alif. Ya. Jadi kita sudah berumbu, sudah berdiskusi. Jadi ini catatan harus segera diperbaiki karena banyak terjadi kesalahan. Ya, Baik, Pak. Alif sudah salah memahami konsep. Ya, jadi waktu kita tak banyak. Waktu kita hanya 1 minggu. Ya, jadi 1 minggu validasi semua ke bengkel data uji. Ya, selesaikan semua cepat. Ya, disesuaikan wireframe dengan aplikasinya lagi. Ya. Ini banyak tuh. Wireframe-nya ada, aplikasinya tak ada, aplikasinya ada, wireframe-nya tak ada. Iya. Ya. Nanti tolong didiskusikan sama Pak Sarul ya. Iya, Pak. Jadi waktu perbaikan kita 1 minggu, ya. Jadi Alif tak perlu lagi mengulang, Iya, Pak. ya. Baik, Pak. Jadi perbaikan 1 minggu, jangan sampai tidak selesai, Baik. ya. Uji validasinya, ya. Oke. Jangan sampai dibohongi lagi kitanya, Oke, Pak. ya. Nah, kita ini orang lapangan semuanya ini. Ya. Jadi jangan kamu kadal-kadalan kami ini ya. Gitu. Oke, Pak. Ya. Jadi selamat sekali lagi untuk Alif, sampaikan kabar baik ini sama orang tua. Baik. Salam dari kita. Ya, Pak. Sampaikan maaf kami semuanya bila mana ada salah kata, salah sikap, salah perbuatan ataupun kesalahan dari ini institusi kami minta maaf sebelumnya. Oke. Ya, dari Alif ada yang mau disampaikan? Untuk itu Pak, aplikasinya kan tadi harganya gitu Pak, misalnya bengkel itu berbeda harganya, tapi di aplikasi itu bisa nggak di saran Pak Sarul tadi bikin rata-ratanya aja Pak? Boleh, silakan. Ya, Baik. makanya itu nanti didiskusikan aja dengan Mas Sarul, ya. Iya. Oke, ada lagi? Cuman itu. Itu saja. Ya, Pak. Oke. Oke, baik. Kamu angkatan 21 TI siang ya? Iya Pak, Sekelas sama Andri? sekelas Pak. Kelas sama Andri? Iya Pak. Oh. Saya baca tadi kemarin pernyataan khusus kan. Oke, baik. Ya Alif. Ya, Pak. Oke, jadi itu pesan saya untuk Alif, diperdalam lagi ilmunya, digali lagi, ya. Jangan hanya just untuk sampai di sana. Gimana pun kita yang namanya alumni atau tamatan sarjana komputer ini semuanya harus bisa, Iya, Pak. ya. Jadi apapun yang dikasih orang kita makan semuanya, ya. Jadi jangan ditolak gitu. Karena itu nanti gunanya untuk mengupgrade skill kita juga nantinya, ya. Kemudian jaga nama baik alma mater kita di luar sana, ya. Yang baik-baik sampaikan yang keluar, yang jelek ataupun kekurangan tolong sampaikan ke kami agar menjadi input masukan untuk kita menjadi lebih baik ke depannya, ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yoyon yang telah memberikan sumbang saran sejauh ini dan Pak Sarul yang telah mengantarkan anak kita sejauh ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Alif. Pesan saya itu saja, ya. Jangan sampai lupa update terus skillnya. Tetap ini, ya. Salam sama orang tua, ya. Mungkin itu saja untuk sidang komprehensif atas nama Alif Akbar. Saya tutup dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam pasarannya. Segera ya. Iya Pak.
1 minggu tak banyak ya. Nilai C baru. Nah, itu tadi 215 bagi 3 tadi belum selesai ya. Ya. Ayo Mas Arun, terima kasih Mas Arun.